Kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi disebut juga dengan medan geomagnetik, yaitu medan magnet yang menjangkau dari bagian dalam bumi hingga ke batas di mana medan magnet bertemu dengan radiasi matahari. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi ini juga dapat bermanfaat pada proses migrasi hewan. Apa itu migrasi? Migrasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk menetap. Nah, ternyata ada beberapa hewan yang melakukan kegiatan migrasi dengan menggunakan medan magnet bumi. Yang pertama adalah burung. Nah, beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, ini melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Nah, bagaimana mereka bermigrasi? Jadi burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta atau navigasi yang memanfaatkan medan magnet bumi. Nah, jadi bukan hanya burung elang dan burung layang-layang yang menggunakan medan magnet bumi untuk bermigrasi. Ada juga beberapa hewan lainnya, contohnya adalah pada burung merpati pos. Nah, seperti yang kita ketahui, pada zaman dahulu, burung merpati ini sering dimanfaatkan sebagai kurir untuk mengantar surat. Nah, jadi bagaimana merpati ini untuk mengetahui jalan pulangnya? Ternyata burung merpati ini memanfaatkan medan magnet bumi sebagai petunjuk arah pulang. Nah, hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet pada kepala burung merpati. Ternyata setelah dipasang magnet di kepalanya, burung merpati itu tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulangnya. Oke, kemudian hewan yang kedua melakukan migrasi dengan medan magnet bumi adalah salmon. Jadi yang kita ketahui bahwa salmon ini merupakan salah satu hewan yang penuh perjuangan dalam proses migrasinya. Bagaimana migrasi dari salmon? Oke, ikan salmon ini dilahirkan dan menetas di sungai air tawar, lalu bermigrasi mengikuti aliran air hingga ke laut. Jadi salmon ini mereka itu tumbuh besar dan hidup di air laut, namun tidak pernah melupakan tempat kelahirannya. Nah, jadi bagi salmon tempat menetasnya dulu adalah tempat terbaik untuk menetaskan anak-anaknya pula. Nah, jadi karena dirinya sendiri bisa menetas dengan baik, maka telur-telurnya juga harus menetas dengan baik. Makanya mereka tidak pernah melupakan tempat mereka menetas. Tuh. Nah, oleh karena itu, salmon ini akan bermigrasi ke kampung halamannya untuk menetaskan telur-telurnya demi kemungkinan hidup yang lebih tinggi. Oke, jadi migrasi salmon ini dapat terjadi dalam jarak dekat ataupun dalam jarak jauh. Itu tergantung sejauh mana salmon bermigrasi setelah menetas dahulu. Migrasi salmon yang paling jauh ini bisa mencapai ribuan mil dan menyeberangi Samudra Atlantis. Salmon bermigrasi dengan mengenali intensitas, kekuatan, dan sudut medan magnet bumi. Nah, kemampuan tersebut dinamai dengan sensor geomagnetik salmon. Nah, jadi saat medan magnet ini dirasakan tidak cocok, ikan salmon ini akan berbelok arah yang benar dan tidak akan tersesat menuju kampung halamannya. Jadi salmon ini juga memiliki indera penciuman yang sangat kuat untuk mendeteksi tempat kelahiran mereka. Nah, jika sudah sampai di tempat kelahirannya, salmon akan melahirkan telur-telurnya. Nah, ketika sampai di air tawar, salmon ini akan berhenti makan dan mereka akan makan dari lemak tubuhnya selama 1 tahun. Nah, setelah perjalanan panjang, maka salmon akan mengalami kelelahan dan lapar karena tanpa makan. Lalu kemudian mereka akan mati. Sangat penuh perjuangan ya, migrasi dari hewan salmon ini. Hewan yang bermigrasi selanjutnya adalah penyu. Jadi tidak seperti migrasi hewan yang lain yang pada umumnya dilakukan secara berkelompok. Jadi penyu ini bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu yang lain. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi penyu ini sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso. Ini di wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi adalah 5-10 tahun. Lama kan? Seorang peneliti ini mempelajari tingkah laku penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Jadi peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Nah, medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, yaitu wilayah timur laut dekat Portugal.
Nah, hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu ini mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Nah, ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, maka penyu ini akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Nah, jadi pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet ini bertujuan untuk menjaga penyu agar berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Nah, hewan selanjutnya yang melakukan migrasi adalah lobster duri. Nah, para peneliti ini mengobservasi kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ini ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Nah, setiap kali medan magnet ini diubah, maka lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Dari hasil observasi tersebut membuktikan bahwa lobster duri ini mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju laut lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai hewan yang melakukan migrasi dengan medan magnet bumi. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.